Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat viral semuanya. Berita terviral kali ini datangnya dari tereret Markidot. Mari kita cekidot. Monggo disimak berita terviral dan paling viral hari ini. Cekidot. Di Sindomalam, pemirsa, polisi pamerkan barang bukti hasil penggeledahan di 13 titik, termasuk di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Selain itu, tumpukan uang emas batang seberat 74 kg turut dipamerkan. Lokasi telah digeledah polisi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan polisi dan mulai dipamerkan di gedung promoter Polda Metro Jaya. Selain tumpukan uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura, barang bukti berupa emas batangan juga turut dipajang. Emas seberat 74 kg sebelumnya disita dari rumah Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Bogor. Selain tumpukan batangan emas, tampak dipajang belasan kotak kontainer berisi berbagai barang bukti, termasuk 2 buah layar komputer. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 14 lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain menggeledah rumah pribadi Jampitsus Febri Ardiansyah, penggeledahan juga dilakukan di restoran The Clan Signature, ruko di daerah Cipete, hingga Money Changer. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah barang bukti disita kepolisian saat menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Cipete, Jakarta Selatan, dan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di antaranya 74 kg emas, uang ratusan miliar rupiah, dokumen, serta komputer. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel pada Rabu lalu. Polisi menggeledah sebuah restoran, The Clan Signature, dan tempat penukaran uang atau Money Changer di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran The Clan Signature, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau Money Changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Uang dalam berbagai mata uang tersebut ditemukan tim gabungan kepolisian di dalam berangkas berlapis yang tersimpan di sebuah ruang rahasia. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Polisi juga menggeledah rumah pribadi milik Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Polisi menyita 74 kg emas, uang tunai senilai 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan yaitu mencapai 476 miliar rupiah. Tak selesai sampai di situ, penggeledahan juga dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Penggeledahan di ruko tersebut berlangsung sekitar 5 jam. Satu persatu penyidik keluar dari ruko tersebut dengan memboyong sejumlah barang bukti, mulai dari koper besar, tas jinjing berwarna kuning, hingga monitor komputer. Satu koper besar pun tampak digotong oleh petugas masuk ke dalam bus polisi. Diketahui penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu blackout di sejumlah wilayah Indonesia, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CPS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jampitsus Febri Ardiansyah akhirnya buka suara usai mencuatnya isu dugaan korupsi yang menyeret namanya. Febri mengatakan menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan, namun membantah jika dirinya akan mundur dari jabatannya. Febri justru menerima perintah untuk segera menyelesaikan kasus yang jadi prioritas, yakni korupsi MBG. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas
dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 47 nama yang terlibat. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Jampitsus Febri Adriansyah mengakui rumah di Sentul yang digeledah Kortas Tipikor Polri adalah rumah pribadinya. Sementara Febri membantah kepemilikan kafe di Cipete yang juga digeledah oleh polisi. Dalam penggeledahan rumah di Sentul, pemirsa, polisi menemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas seberat 74 kg. Jampitsus Febri Adriansyah menyebut seluruh uang dan emas tersebut ada pemiliknya. Namun Jampitsus tidak merinci siapa pemilik uang dan emas tersebut, tapi ia meyakinkan bisa menjelaskan tentang uang dan emas tersebut. Namun Jampitsus Febri membantah kepemilikan kafe Deklan yang juga digeledah polisi. Jampitsus Febri Adriansyah memastikan seluruh tugas termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung tetap berjalan sesuai dengan SOP.